Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Algoritma dan Struktur Data. Hari ini akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Senora atau Seminar and Workshop Registration Application. Perkenalkan, saya Timothy Darren. Perkenalkan, saya Jundir Langgaluh Prawira. Perkenalkan, nama saya Nidan Hafizah. Perkenalkan, nama saya Nayaka Sakifa Madan Setiaji. Perkenalkan, saya Muhammad Dendi Aryo Bimantio. Penjelasan yang pertama adalah penjelasan tentang proyek ini. Senora adalah aplikasi berbasis terminal untuk registrasi seminar dan workshop yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam proses registrasi seminar dan workshop yang seringkali masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Proses manual tersebut seringkali menimbulkan beberapa kendala seperti ketidakefisienan waktu, kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan kesulitan dalam pengelolaan dan akses informasi. Senora ini dirancang sebagai solusi dengan menyediakan platform digital yang memfasilitasi dua pihak utama, yaitu user atau peserta dan admin atau pengelola. Bagi user, Senora mampu memfasilitasi atau mempermudah sign up atau proses pendaftaran seminar dan workshop. Lalu, Senora ini juga mampu memungkinkan pengisian data diri, pemilihan kegiatan atau seminar dan workshop, serta pengecekan status pendaftaran secara mandiri dengan login kembali ke akun masing-masing. Sementara itu, bagi admin, Senora berfungsi sebagai alat bantu dalam mengelola data peserta yang masuk secara terorganisir, termasuk proses verifikasi, pemantauan pendaftaran, pengelolaan data kegiatan, serta penyediaan informasi terkait seminar seperti waktu, tempat, dan pembicara. Dalam program kami menggunakan 5 jenis struktur data. Yang pertama yaitu QQ, Stack, Linked List, Vector, dan Struct and Class. Ketika login sebagai pendaftar atau user, di situ pengguna akan menghadapi dua pilihan. Yang pertama sign up dan login. Untuk sign up, pengguna harus mengisi beberapa data seperti nama, prodi, NIU, email, dan nomor telepon. Setelah pengguna menginput data yang ada, pengguna harus memilih seminar-seminar yang ingin diikuti. Jika pengguna ingin menambah seminar, maka pengguna perlu mengisi ulang nomor seminar yang ingin diikuti. Jika tidak, maka pengguna akan terbawa ke dashboard. Jika pengguna sudah memiliki akun atau sudah pernah mendaftar, maka pengguna perlu ke menu login. Tadi di awal sign up, sekarang pengguna harus ke login. Setelah ke login, pengguna harus memasukkan username atau nama lengkapnya dan new. Setelah datanya cocok, maka akan terbawa ke dashboard. Namun jika tidak cocok, maka pengguna akan berakhir dengan menampilkan user tidak ditemukan, jadi tidak akan terbawa ke dashboard. Kemudian di dashboard sendiri ada data peserta seperti nama, email, dan lain sebagainya tadi. Kemudian status dari pendaftar apakah sudah diverifikasi atau belum, dan seminar-seminar yang ingin diikuti beserta countdown-nya. Setelah masuk ke menu dashboard, pengguna akan menggunakan menu continue untuk kembali ke menu awal tadi. Intisarinya ketika pada main menu kita ada dua opsi, login sebagai user yang sudah dijelaskan dan login sebagai admin. Nah, untuk login sebagai admin ini cukup simpel, tinggal masukin nama terus password. Nah, nanti di menu utama bakalan muncul opsi-opsi fitur. Nah, pertama kita bahas tentang delete data peserta. Delete data peserta, ketik itu kita memilih misal fitur delete peserta. Nah, nanti itu kita akan mendelete data peserta sesuai NIO. Nah, ketika kita dapat NIO-nya, atau ketika ada NIO, maka peserta itu akan dihapus dari database peserta. Nah, kemudian kalau tidak ada data pesertanya, maka tidak akan terjadi penghapusan atau tidak terhapus lah karena tidak ada. Lanjut. Kemudian untuk fitur tambah seminar, di sini admin punya kewenangan untuk menambah seminar baru. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, seminar ini punya empat data, yaitu pertama nama seminar, tempat seminar, jadwal seminar, dan pengisi materi. Nah, ketika kita input data seminar itu kita harus mengikuti formatnya, yaitu tahun, bulan, tanggal, dan jam menit. Jika formatnya valid, maka seminar itu akan ditambah ke database. Namun jika tidak, maka tidak akan terjadi penambahan seminar. Oke. Untuk fitur hapus seminar di sini lumayan simpel. Ini nanti ketika admin memilih hapus seminar, nanti bisa dipilih angka-angka. Misal ada 5 seminar, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Admin tinggal mengisi angka dari seminar yang dihapus. Tapi jika misal admin mengisi angka yang tidak ada seminarnya, misal dari 5 seminar, admin milih 6, maka tidak akan terjadi penghapusan seminar. Nah, untuk antri peserta ini lumayan simpel, admin tinggal memilih fitur lihat antri peserta, sehingga nanti antrian peserta atau yang belum terverifikasi dalam bentuk QQ, dia akan termunculkan. Kemudian nanti admin itu bisa juga memverifikasi peserta, jadi dari antrian tadi, itu admin bisa melakukan verifikasi, dan dari verifikasi itu, data peserta itu, misal data peserta akan dihapus dari antrian dan dimasukkan ke riwayat verifikasi. Jadi dari penghapusan di QQ terus akan di-pushback ke Stack. Untuk melihat riwayat verifikasi ini menggunakan konsep Stack, di mana yang sebelumnya kita udah tumpuk data-data verifikasi, nanti bakal ditampilkan lagi. Jadi data yang paling atas itu verifikasi terbaru, yang paling bawah itu verifikasi terlama. Fitur terakhir berupa melihat daftar seminar. Jadi misal admin itu dia mau add
mau add seminar, dia harus cek dulu apakah udah ada seminarnya atau enggak. Jadi kita memberikan fitur daftar seminar, seperti yang sudah dijelaskan teman saya, daftar seminar ini menggunakan vektor sehingga ketika kita ingin melihat daftarnya, kita tinggal melakukan iterasi dari vektor tersebut. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi dari Senora ini. Nah, pertama di bagian dashboard ini, kita akan diminta untuk login sebagai user atau admin. Misalkan kita ingin login sebagai user yang ingin mendaftar sebuah seminar. Nah, karena kita belum memiliki sebuah akun, maka kita akan melakukan sign up. Masukkan data diri sesuai yang diminta pada aplikasi. Misalkan, saya menamainya user 1, kemudian untuk new-nya seperti ini, program studi fisika, dan emailnya user1@example.com. Untuk nomor telepon, misalkan saya isikan seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa list seminar yang tersedia. Kita bisa memilihnya sesuai dengan nomor pada urutan seminar tersebut. Misalkan saya ingin memilih sistem embedded dan IoT dengan SPD kedua, maka saya pilih 3. Nah, kemudian selain seminar ini, saya juga ingin mendaftar seminar yang lain, maka saya ketikkan Y. Kemudian, misalkan saya ingin memilih seminar yang kedua. Nah, karena sudah, maka saya ketikkan N. Di sini muncul notifikasi bahwa berhasil mendaftar dan silakan menunggu verifikasi. Oke, untuk mengecek data yang sudah saya inputkan tadi, maka kita masuk ke menu login. Nah, masukkan nama yang tadi kita inputkan. Nah, di sini tertera bahwa new saya, prodi saya, email, nama HP, dan juga daftar seminar yang ingin saya ikuti beserta waktu hitung mundurnya. Itu adalah dari sisi user atau peserta. Kemudian dari sisi admin. Di sini kita login admin, username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin123. Nah, pada menu pertama ini kita lihat antrean. Di antrean ini adalah tadi user yang saya inputkan sebelumnya. Di sini belum diverifikasi. Nah, untuk memverifikasinya kita pilih opsi kedua, yaitu verifikasi peserta. Dan di sini muncul notifikasi bahwa user 1 telah berhasil diverifikasi. Nah, untuk melihat riwayatnya, kita pilih opsi ketiga. Nah, di sini dapat terlihat bahwa user 1 sudah berhasil diverifikasi dan juga beberapa list nama user-user sebelumnya. Kemudian, jika ingin mendelete peserta, kita bisa memilih opsi nomor 4. Nah, masukkan new peserta yang ingin dihapus. Misalkan saya ingin menghapus Timothy. Nah, tinggal kita masukkan saja new-nya, yaitu 101010. Nah, jika kita cek lagi, maka Timothy ini akan terhapus. Kemudian adalah opsi kelima, yaitu ketika kita ingin menambahkan sebuah seminar. Misalkan nama seminar adalah Python for Beginner. Kemudian tempatnya di SGLC, lantai 7, ruang 7B1. Pengisi materi misalkan dari Make Login. Nah, jadwalnya, formatnya adalah tahun, bulan, hari, jam, dan menit. Misalkan tahun 2026, bulan Mei, tanggal 2. Untuk jamnya, jam 15.00. Nah, maka seminar Python for Beginner ini telah berhasil ditambahkan. Kemudian, yaitu fitur untuk menghapus seminar. Kita pilih opsi nomor 6. Nah, katakanlah tadi Python for Beginner itu ingin dibatalkan. Maka tinggal masukkan saja nomor 6 karena di sini Python for Beginner berada di list ke-6. Nah, maka Python for Beginner sudah terhapus. Kita bisa lihat di opsi ke-7. Nah, di sini tidak ada seminar Python for Beginner. Ketika sudah selesai, kita bisa logout dan keluar dari program. Nah, ketika keluar dari program, data yang kita inputkan tadi sudah akan tersimpan. Baik, itu saja dari presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi kami adalah Senora adalah aplikasi registrasi workshop atau webinar yang kami kembangkan yang berbasis terminal. Aplikasi ini memiliki 2 pengguna, yaitu user atau admin. Terima kasih atas kesempatannya.
Kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.